surga berada di telapak kaki ibu, itu benar adanya. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak orang Kristen yang bukan Katolik tentu akan bertanya atau mempertanyakan dogma Gereja Katolik yang mengakui akan peran dan kedudukan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan Allah. Dan memang betul bahwa dalam catatan sejarah kitab suci tidak ditemukan kitab atau ayat yang berbicara secara eksplisit tentang dogma Maria diangkat ke surga. Memang tidak ada. Dogma Maria diangkat ke surga ditulis oleh bapak-bapak gereja
dan ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Dan konstitusi ini diterbitkan dengan judul Munificentissimus Deus, yang di dalamnya menerangkan tentang Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dokumen ini memang ditulis dan ditetapkan berdasarkan tradisi gereja, bukan menurut kitab suci. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja kita merayakan perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga, yang biasanya dirayakan tanggal 15 Agustus. Namun mengingat bahwa 15 Agustus itu jatuh pada hari Sabtu, maka gereja meminta agar perayaan Hari Raya ini diundur ke hari Minggu, dengan alasan supaya banyak umat yang hadir dan banyak umat yang tahu tentang sejarah dan menghormati peranan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Maria adalah figur sosok yang amat penting dalam sejarah keselamatan. Dalam kitab suci sedikit berbicara tentang Maria, kita temukan dalam Injil misalnya. Tetapi dogma tentang Maria diangkat ke surga memang tidak ditulis di dalam kitab suci. Lewat peran Bunda Maria, pintu keselamatan Allah itu terbuka untuk seluruh ciptaan di dunia ini. Kita tahu bahwa Yesus hadir ke dunia melalui rahim Bunda Maria, dan buah dari pintu keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia akan memperoleh keselamatan itu. Itu kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Maka Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi pintu awal keselamatan dunia. Dan pemilihan Allah ini bukan berdasarkan kriteria manusia, melainkan menurut kriteria Allah sendiri. Allah mengetahui segala-galanya, termasuk kelayakan Maria, kepantasan Maria, kesucian dan kekudusan Maria untuk mengandung kekudusan Allah sendiri. Sehingga tak heran jika kesucian dan kekudusan Bunda Maria diangkat martabatnya ketika ia dikunjungi oleh malaikat Gabriel, dan Maria menjawab kunjungan itu dengan mengatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tak jarang kita menemukan orang Kristiani atau manusia yang betul-betul memancarkan sikap sebagai hamba Allah. Aku ini hamba Tuhan. Malah justru sebaliknya, banyak orang berlomba-lomba untuk setara dengan Allah sendiri, melebihi kemahakuasaan Allah sendiri. Dan sikap itu ditunjukkan melalui sifat keegoan kita, yang ditunjukkan melalui sifat tidak takut akan Allah. Ini yang bahaya. Sifat tidak takut akan Allah itu kontras dengan aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sedikit refleksi untuk bangsa dan negara kita. Besok Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka 75 tahun secara politis.
Namun dalam menyelesaikan persoalan bersama, persoalan bangsa, menurut saya sebelumnya kita belum merdeka sebetulnya. Misalnya penyelesaian beberapa kasus HAM di tanah air kita yang tak kunjung diselesaikan. Kasus korupsi yang merajalela tak kunjung usai juga. Dan sekarang yang lagi gencar-gencarnya ialah untuk memerangi penyakit COVID-19. Negara bersama masyarakat kita berjuang untuk memerangi penyakit ini. Kita belum merdeka. Sikap aku ini hamba Tuhan tidak ditunjukkan oleh perilaku orang-orang beriman. Tidak takut akan Allah. Korupsi jalan terus. Perang jalan terus. Dan banyak hal. Tidak takut akan Allah. Ini yang bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita kembali kepada kitab suci. Maria diangkat ke surga, mau mengingatkan kepada kita sebagai umat beriman bahwa surga itu benar adanya. Surga itu ada. Surga adalah tempat untuk segala orang beriman yang pantas dan layak masuk dan menikmatinya. Setiap kita yang telah dibaptis mendapat gelar sebagai anak-anak Allah karena kekudusan yang dinyatakan dalam diri kita. Maka saya mengajak kita sekalian, mari kita kembangkan kekudusan Allah itu lewat peran, fungsi, dan tugas serta pekerjaan kita setiap hari. Karena dengan demikian tempat surga akan menjadi nyata bagi kita. Dan mari kita mencontohi contoh dan teladan perawan Maria. Ia sebagai figur yang patut kita contohi untuk menemukan surga itu sendiri. Seorang perempuan yang saleh, sederhana, bersahaja, namun ia dipilih oleh Allah. Ada pepatah yang mengatakan, surga itu ada di telapak kaki ibu. Dan itu juga benar adanya. Saya mengakui, seorang ibu yang baik pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Memang tidak semua perempuan di dunia ini berhati baik, berhati ibu. Namun perlu diingat bahwa di situ pasti ada ketidakberesan sehingga hati seorang ibu itu tergores, terluka, sehingga sifat keibuan kita tidak temukan. Kekerasan rumah tangga misalnya, salah satu penyebab sifat seorang ibu bisa berubah. Ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu untuk, maaf, saya mau mengatakan, banyak perempuan muda yang menjajakan diri kepada laki-laki hidung belang hanya untuk membiayai kehidupan mereka. Itu faktor ekonomi. Hati seorang perempuan yang sebenarnya diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Hati seorang ibu akan berubah jadi neraka karena penyebab atau alasan-alasan tadi. Maka saudara dan saudariku, ingat bahwa surga berada di telapak kaki ibu, itu benar adanya. Asalkan kita menjaga hati seorang ibu dengan baik, pasti surga itu akan hadir juga. Anak-anak zaman now, anak-anak kita sekarang, mereka pintar sekali untuk mempengaruhi orang tuanya. Asal kita rajin cuci piring, sebentar mama pasti belikan pulsa. Atau ada anak-anak yang bilang, asal engkau puji mama itu cantik. Oh, kau bilang cantik saja. Hari ini meja makan yang biasa itu tidak seperti surga,
oh pasti hari itu juga surga nyata. Yang biasa hanya ikan asin, ikan teri. Tapi karena engkau puji mama cantik, oh babe kecap hari ini di meja. Itu. Perlakukan seorang ibu dengan baik, pasti surga akan nyata. Tapi bukan maksudnya seperti itu ya. Surga itu hadir bukan dengan cara-cara seperti itu, anak-anak. Ingat, menjaga perasaan dan hati seorang ibu adalah seperti menjaga sebuah barang yang berharga, mutiara yang berharga. Pokoknya jangan sampai lecet, jatuh, ataupun hilang. Itu bahaya. Rawatlah dia dengan baik seperti atau selayaknya barang berharga itu, maka ia akan membalas kebaikan itu kepadamu pula. Pesan untuk kita hari ini, untuk kita bawa pulang. Setiap kita bisa mendapatkan hidup yang nyaman dan aman, seperti kita sedang menikmati hidup di surga, kalau kita mau menunjukkan atau memperlihatkan kesaksian hidup yang baik, kesaksian hidup yang kudus dan suci, seperti contoh dan teladan Bunda Maria. Berkat baptisan kita yakin bahwa kita bisa hidup kudus dan suci seperti orang-orang kudus, Bunda Maria misalnya. Kedua, Maria diangkat ke surga, mau menerangkan kepada kita bahwa surga itu memang benar adanya. Maka untuk menemukan surga itu di dunia ini dan di akhirat, jadikanlah hidupmu seperti rosario berjalan, rosario hidup, selalu mengingat kata-kata Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.